Begini pembelaan Ade Armando kepada Puan Maharani, ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Pernyataan Puan membuat banyak orang ikut bicara dan mengomentari. Seharusnya masalah ini sudah bisa dianggap selesai. Lagi pula PDIP pun menarik diri dari Pilkada Sumbar karena paslon yang diusung mengembalikan dukungan kepada PDIP. Dengan jumlah kursi yang sangat kecil, PDIP memutuskan tidak ikut Pilkada. Bagi sebagian orang, ini adalah kemenangan karena PDIP nyungsep. Ada satu hal yang menarik, sehingga perlu saya bahas di artikel ini. Ini terkait pembelaan oleh Ade Armando kepada Puan, disertai dengan bukti-bukti penegasan. Ini benar-benar membuka mata saya, meski saya sendiri sudah pernah baca di media, tapi baru kali ini kepikiran. Ade Armando menyebut Puan Maharani hanya menyampaikan keprihatinan banyak orang terkait sikap intoleransi yang ditunjukkan pemerintah dan sebagian masyarakat Sumbar. Dimulai dengan mengatakan banyak tokoh yang pluralis dari Sumatera Barat. Tapi yang dipersoalkan saat ini adalah apa yang terjadi sekarang. Kalau Bung Hatta masih hidup, mungkin dia juga akan khawatir dengan apa yang terjadi di tempat kelahirannya itu. Tanya saja anak dan cucu Bung Hatta tentang Sumatera Barat. Saya duga jawabannya adalah prihatin, kata Ade. Ade menambahkan, dalam indeks kota toleran, Padang termasuk dalam kelompok 5 kota paling tidak toleran di Indonesia. Saya tambahkan, ini adalah hasil survei Setara Institut yang diumumkan pada tahun 2018 lalu. Sumatera Barat masuk 5 besar kota paling tidak intoleran versi Setara Institut. Dengan skor toleransi 3.450, Kota Padang menempati posisi kelima terbawah. Peringkat pertama kota paling tak toleran adalah Tanjung Balai yang hanya mendapatkan skor 2.817. Peringkat kedua adalah Banda Aceh yang menempati skor 2.830. Peringkat ketiga ditempati Kota Jakarta dengan skor 2.880. Cilegon berada di posisi keempat dengan skor 3.420 dan Padang di posisi kelima dengan skor 3.450. Begitu juga beberapa bulan lalu terjadi kisruh Injil berbahasa Minang. Tentu kita paham Injil sudah banyak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa lain, tapi ini malah dipermasalahkan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Minang. Katanya tidak sesuai dengan falsafah lokal sehingga tidak layak dibuat. Ade mengungkit ketika Gubernur Sumatera Barat melarang aplikasi Injil berbahasa Minang dengan dalih didesak para pemuka agama Islam. Itu maksudnya apa? Kalau orang-orang Sumatera Barat memang Pancasilais, mereka pasti akan gembira menyaksikan umat Kristen di sana memiliki Injil berbahasa Minang, kata Ade. Menurut Ade, keputusan Gubernur Sumatera Barat dan mereka yang mendesak agar aplikasi Injil berbahasa Minang dilarang merupakan keputusan yang tidak Pancasilais. Ade juga menyebut sikap anti-Pancasila yang sering terdengar dari Sumbar adalah penindasan terhadap non-Muslim. Banyak pemuka agama dan adat di provinsi tersebut berdalih bahwa mereka sekedar menegakkan prinsip adat Basandi Sara, syarak Basandi Kitabullah, yang artinya masyarakat di sana menegakkan adat yang bersendikan syariah yang berlandaskan Al-Quran, katanya. Paling dekat adalah tahun lalu, warga di 2 wilayah sana tidak dapat merayakan Natal. Dari media yang saya baca, dari rapat tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Diambil keputusan mereka tidak mengizinkan kegiatan ibadah dalam bentuk apapun secara bersama-sama, termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Kabarnya larangan ini sudah berlangsung lama, tapi dibantah oleh pemerintah setempat. You know lah, kalau masalah ini selalu ada yang menyangkal. Siapa yang salah, ya saya kembalikan ke kalian. Ade juga menambahkan, para pemuka adat yang disebut Nini Mamak di Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung pada 20 Desember 2005 menyatakan bahwa kegiatan perayaan dan peribadatan non-muslim dilarang dilakukan di daerah itu karena bertentangan dengan adat Minangkabau, kata Ade. Tapi bukan itu saja, mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen, menolak pemakaman non-muslim, dan pernyataan-pernyataan itu kemudian benar-benar diwujudkan oleh pemerintah nagari di sana, kata Ade. Mungkin pembelaan Ade Armando ini sangat keras dan telak, tapi tidak mungkin dia salah ngomong kan? Semua bisa ditelusuri di Google untuk mencari tahu kebenarannya. Pada akhirnya semua kembali ke kalian. Ada satu komentar netizen yang menurut saya menarik. Kurang lebih dia bilang begini. Misalnya orang lain berkata semoga anak saya jadi anak pintar. Kalau saya marah bisa jadi orang lain berpikir anak saya memang bodoh sehingga saya tersinggung. Bagaimana menurut Anda? Staf ahli dilarang di era Rini, diizinkan di era Erik, bagi jatah dan bangun gerbong. Ditulis oleh Ronindo dari siwa.com. Menteri BUMN sudah menerbitkan SE alias surat edaran perihal staf ahli bagi direksi di BUMN. Jadi kabar yang beredar soal gaji menggiurkan staf sus BUMN itu bukan hoax.
Alasan yang dipakai adalah untuk menertibkan sekaligus membuat lebih efisiensi. Ini kabar yang seolah menjadi angin perubahan di Kementerian BUMN. Terkuak bahkan di era Erik, BUMN memiliki staf ahli sampai belasan. Bahkan para staf ahli digaji sampai 100 juta rupiah lebih. Wadaw, kok baru ketahuan sekarang? Bukankah pengawasan internal seharusnya dari awal sudah bisa mendeteksi hal ini? Kelihatannya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jumlah perusahaan memang terus dipangkas oleh Erik. Dari jumlah sebanyak 142, lalu susut menjadi 107. Dikabarkan menyusut lagi dengan versi berbeda. Ada media yang menyatakan jumlahnya dipangkas menjadi 40 perusahaan. Jika benar demikian, maka ini langkah berani efisiensi yang menjadi penghematan sekaligus pemangkasan dan perampingan di BUMN yang terlalu gemuk dan menjadi tempat yang sudah dikenal jadi lahan untuk penempatan berbagai posisi. Persoalannya adalah kendati ada perampingan, tapi kenapa ada pembukaan lahan baru, yaitu lahan basah nan empuk, dan ini sama saja mengulang kembali kisah lama, bagi-bagi jatah atau membuka gerbong untung masuknya orang-orang yang bisa jadi tak sesuai keahlian atau skillnya. Terungkap bahwa ada kebijakan yang berbeda antara si mantan, yaitu Menteri Rini Sumarno, dengan Erik. Perbedaannya adalah Menteri BUMN Rini Sumarno, kala itu mengatur pelarangan staf ahli direksi BUMN. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 04 MBU 09/2017 tentang larangan memperkerjakan staf ahli, staf khusus, dan atau sejenisnya. Nah, dulu dilarang, kenapa diperbolehkan? Alasannya kurang meyakinkan dan justru menimbulkan persepsi yang membuat publik jadi bertanya. Kok dulu diharamkan, kenapa sekarang dibuka kembali dan langsung diatur dengan jumlah staf khusus dan gaji yang menggiurkan? Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga tidak memberikan penjelasan yang memuaskan dan meyakinkan dalam hal ini. Mungkin Mas Erik bisa menjelaskan, kok dulu diharamkan sekarang jadi halal? Dulu saja dilarang masih diterobos dan diterabas. Gimana kalau malah dibuat aturan yang resmi? Kayak nggak tahu budaya orang Indonesia saja, apalagi di BUMN. Jadi Erick Thohir mengeluarkan surat edaran yang masih fresh bernomor SE 9 MBU 08 2020 tentang staf ahli bagi direksi badan usaha milik negara. Detailnya sudah banyak beredar, yaitu direksi BUMN dapat memperkerjakan staf ahli yang diangkat oleh direksi dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 orang dan penghasilan yang didapat atau diterima juga sudah beredar. Penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium yang ditetapkan direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan dibatasi sebesar-besarnya 50 juta rupiah per bulan, serta tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Bunyi poin nomor 3 isi surat tersebut. Dengan diterbitkan surat edaran ini, maka surat Menteri BUMN nomor S375 MBUBK 2011 tanggal 5 Desember 2011 dan surat edaran Menteri BUMN nomor SE 04 MBU 09 2017 tanggal 29 September 2017 tentang larangan memperkerjakan staf ahli, staf khusus dan atau sejenisnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bunyi angka 7 surat tersebut. Arya Sinulinga memberi komentar dan sudah mengkonfirmasi surat itu. Surat tersebut ditetapkan di Jakarta 3 Agustus 2020 dan diteken Menteri BUMN Erick Thohir. Mantap, akhirnya era perubahan itu tiba dan jelas membuat banyak lowongan untuk menjadi staf khusus di BUMN. Pendukung Erick pasti sudah menantikan kabar gembira ini. Dengan masa jabatan setahun dan tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai staf ahli atau staf khusus, begitu aturan baru yang diterapkan Erick menjanjikan. Tapi mari kita lihat bersama. BUMN itu sangat gemuk. Bayangkan, sebelum efisiensi jumlah perusahaan BUMN, Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan pada 2019 dan 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN. Orang-orang yang ditempatkan sebagai komisaris BUMN ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari TNI, Polri, ASN aktif, hingga mantan politisi. Dalam data Ombudsman tahun lalu, komisaris yang berasal dari kementerian ada 254 atau 64%, dari lembaga non-kementerian ada 11 atau 28%, dan akademisi atau perguruan tinggi ada 31 atau 8%. Selain banyak yang rangkap jabatan, jumlah komisaris BUMN juga dinilai terlalu gemuk karena hampir sama dengan kursi direktur, bahkan lebih. Nah, ketika dilakukan perampingan, maka banyak orang yang harus digeser ini. Tapi dengan membuka jatah staf ahli, maka sama saja ini akan mengakomodir mereka yang tadinya kena efisiensi. Ini pendapat awam dan mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh staf Menteri BUMN.
Apapun itu, Erik melakukan perampingan yang terlihat muncul sebagai pencitraan bersih-bersih yang menuai simpati dan jelas tampak yang terlihat si positif. Tapi Kementerian BUMN harus membuka berapa banyak staf ahli yang sebenarnya dibutuhkan dan dipekerjakan. Ini penting agar kalian bisa mengajukan lamaran. Paling tidak transparansi dan akhlak seperti yang digembar-gemborkan Erik itu tak hanya isapan jempol belaka.